Halo calon pengusaha, sekarang kita pengen ngebahas satu judul yang menarik banget. Gue pengen ngejelasin apa itu startup. Jadi kalau kalian yang pernah nonton drama Korea yang kemarin judulnya Startup, yang Han Ji Pyong dan Nam Dosan, ini kalian harus paham dulu nih, konsep startup itu seperti apa. Mungkin ke depan kalian bikin startup yang mirip kayak di film Korea tersebut, kita juga nggak tahu. Jadi gue pengen jelasin dulu, startup itu adalah perusahaan rintisan. Banyak orang salah kaprah, mereka berpikir startup itu adalah perusahaan yang harus teknologi banget, financial teknologi, logistik teknologi, apapun itu. Sebenarnya sih nggak juga. Kayak contoh ya, gue ngambil satu contoh yang menarik. Startup itu yang non teknologi, itu contohnya Kopi Kenangan, Janji Jiwa, terus ada punyanya Mas Gibran itu Gula, yang memang dia bikin minuman-minuman kekinian. Terus ada lagi Sang Pisang dan lain sebagainya yang punya Kaisang. Jadi perusahaan itu adalah perusahaan rintisan. Kita bisa sebutnya startup. Cuman startup ini memang dikaitkan dengan teknologi, dengan aplikasi, dengan blockchain, dengan augmented reality, artificial intelligence atau apapun itu. Nah, kalian nggak usah minder kalau misalnya kalian bukan orang yang tech banget, bukan kayak tech guy, orang yang ngerti teknologi banget. Gue juga nggak ngerti teknologi secara dalam, cuman ngerti kayak konsepnya seperti apa, sekarang yang terbaik teknologi apa, yang terbaru apa. Jadi gue hanya punya konsep gambaran besarnya saja, tapi tidak ngerti gimana caranya coding. Jadi kayak, ya memang gue tidak interest dari awal juga, gue nggak interest untuk bikin coding ya. Setiap orang punya kemampuannya masing-masing lah. But anyway, kalian kalau mau bikin satu perusahaan rintisan, itu harus sesuai dengan permasalahan yang kalian mau jawab. Kalau misalnya kalian bikin baju gitu ya, kalian mau jualan baju. Pertanyaannya adalah, iya kan ini bisnis baju nih. Gue mulai bisnis baju, mulai dari awal. Apakah ini rintisan juga, startup juga? Gue boleh bilang itu bukan startup, karena notabene startup atau perusahaan rintisan adalah perusahaan-perusahaan yang menyelesaikan sebuah masalah dengan satu konsep bisnis yang menarik, dengan satu konsep bisnis yang unik. Contoh, Gojek. Ya memang dulu Gojek awalnya startup, tapi saat ini udah nggak startup lagi. Dia udah big company, sudah company mungkin kayak national company, sudah skalanya skala negara ya. Tapi dia juga sekarang bahkan internasional karena punya GoViet atau apa gitu yang Gojek yang ada di Vietnam. But anyway, awalnya Gojek menyelesaikan sebuah permasalahan dengan membuat sebuah aplikasi pemesanan online untuk Gojek only. Untuk ojek. Jadi dia nggak bikin mobil, dia nggak bikin makanan, dia tidak bikin GoSend, dia nggak bikin GoLive, GoMassage atau apapun itu, enggak. Dia hanya berfokus untuk menyelesaikan masalah ojek-ojek pangkalan biar dapat order lebih banyak, but at the same time orang-orang yang pengen mobilitas tinggi tapi nggak macet, ya kan naik motor. Tapi kan naik motor sendiri juga nggak semua orang pengen bawa motor. Akhirnya Gojek ngambil di tengah-tengah seperti itu. Tokopedia. Dulu sebelum ada Tokopedia ada namanya Kaskus. Ketika orang mau jualan sama beli barang itu ada namanya rekening bersama. Dan sering banget di sini crash nih, terjadi fraud. Entah sellernya yang lebih pintar, pembelinya ketipu, pembelinya disuruh bayar dulu, sellernya nggak kirim barang. Nah di situ masalah tuh, makanya Tokopedia hadir. Dia jadi escrow, dia jadi penengah. Seller masuk ke Tokopedia, buyer kalau mau beli bayarnya ke Tokopedia. Kalian kalau beli Tokopedia kan pasti transfernya Tokopedia kan, tidak transfer langsung ke seller. Nah Tokopedia itu sebagai penengah. Nanti ketika misalnya uangnya sudah dikonfirmasi masuk sama Tokopedia, dia akan bilang ke seller, lu kirim tuh ke si buyer. Nanti ketika bayarnya sudah terima barang, kita kan dapat notifikasi, barang sudah Anda terima belum? Kalau kita bilang iya, nanti uangnya otomatis dari Tokopedia dikasih ke seller. Jadi ini aman gitu loh. Nah ini adalah permasalahan dipecahkan oleh Tokopedia. Baru setelah itu dia gerilya jadi besar, bisa bayar pajak, bisa bayar listrik, beli pulsa atau apapun itu. Jadi kalian kalau mau bikin sebuah startup, kalian coba pikirin satu konsep bisnis yang menarik, dan itu harus menyelesaikan permasalahan. Dan bagaimana mencari sebuah permasalahan yang harus diselesaikan, percaya sama gue, nggak usah cari masalah orang lain. Coba cari masalah diri kalian sendiri. Masalah-masalah yang kalian temui setiap hari, dan itu kayaknya kok belum selesai juga ya. Dengan perkembangan teknologi gini, kok belum ada yang mau nyentuh ya. Nah disitulah kalian berpikir bagaimana gue bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan satu konsep bisnis yang menarik.
Nah, that's why gue bisa bilang itu startup. Makanya kalau teman-teman yang lagi pengen buat startup, tetap fokus, tetap coba lihat sebuah peluang di mana orang lain nggak lihat itu. Dan kalian harus benar-benar kulik terus ya, kulik terus validasi apakah ini benar atau tidak konsep bisnis yang kalian mau kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang sekarang lagi pengen jadi pengusaha, jangan lupa untuk gabung komunitas jadi pengusaha. Kalian bisa klik link Telegram yang ada di website kami di jadipengusaha.id. So see you on the next video. Bye.